Surat Al-Anfal ayat 7 yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Sa'ad Murdi, dan kepada Bapak Ustadz kami silakan, dan sekalian mungkin sekaligus nanti Pak Sa'ad Murdi doa untuk kesembuhan dan belasungkawa dari kakak Bu Eni Rustini, kemudian dari Bu Heni anggota MC yang sedang sakit di Bandung. Sekalian nanti doanya Pak Ustadz. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz, tadaburnya. Terima kasih Bu Misda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terimpun di alas ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat yang lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini dapat berkumpul dalam Zoom Al-Asani dalam rangka membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 7 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Kartila. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan uraiannya baik secara gramatika dan perubahan kata secara istilahi maupun lugawi. Kita sudah mendengarkan semua dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Adril. Alhamdulillah. Baiknya kita bacakan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna an ghaira zatis saukati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada engkau bahwa salah satu dari kedua golongan yang kalian hadapi adalah untukmu, sedangkan yang kalian menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang kafir sampai ke akar-akarnya. Yang dimaksud dengan salah satu dari kedua golongan kelompok itu adalah pertama kelompok Abu Sufyan yang membawa barang dagangan dari Suriah, dan sedang kelompok lainnya berkekuatan dengan senjata adalah kelompok yang datang dari Mekah di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah bersama Abu Jahal. Itulah yang kemudian dengan berikutnya diperintahkan berperang kepada umat Islam untuk berperang. Di situ dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa qarhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu ada sesuatu yang kalian benci. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Boleh jadi kamu pula menyukai sesuatu padahal ia tidak baik bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 5 Allah menjelaskan, kama akhrajaka rabbuka mim baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina wa lakarihun. Sebagaimana Rob kalian menyuruh kalian pergi dari rumah kalian dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang yang beriman itu tidak menyukainya. Maksudnya kebenaran sih dalam tafsir Al-Maraghi Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan kebenaran sebagaimana Allah menyuruh pergi dari rumah di Madinah untuk berperang ke perang Badar dengan kebenaran pula. Menurut Tabari, keluar dari rumah tujuannya adalah untuk berperang. Sedangkan orang-orang munafik itu enggan untuk berperang dan dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 24 al-ayat. Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Karena itu pergilah kamu bersama Rabbmu, berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk-duduk menanti saja di sini. Al-ayah Al-Maidah 24 gitu. Nah, kemudian berikutnya itu dalam di situ Al-Maidah 24 itu lengkapnya, ya qala ya Musa inna lan nadkhulaha abadamma madamu biha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Jadi peristiwanya itu adalah peristiwa Nabi Musa mereka berkata kepada Musa, hai Musa, sampai kapanpun kami tidak memasukinya selama mereka masih di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu, berperanglah kamu berdua, biarlah kami menunggu saja. Itulah perangai orang-orang munafik. Nah, ayat yang sama itu menjelaskan kepada kita dari zaman dahulu orang munafik itu memang demikian, bukan zaman Nabi Muhammad saja. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 1 Allah memperjelaskan kepada kita, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha aw aslihu zata bainikum wa atiullaha war rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan itu kepunyaan Allah dan Rasulnya. Menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah dan berperbaikilah hubungan sesamamu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu beriman. Al-Anfal ayat 1. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 185 Allah menjerangkan kepada kita al-ayat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesukaran. Itulah menunjukkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tidak ingin menyukari, memudahkan. Dia menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesukaran. Jadi kalau kita perhatikan, kita sama-sama belajar di dalam kaidah bahasa, ada kaidah di situ, ada penghilangan huruf segala macam, itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam membaca. Orang Arab itu ada kata-kata yang sulit bagi kita biasa saja, maka menunjukkan kepada kita, mengajarkan janganlah membuat kesusahan kepada orang, kalau bisa dipermudah, kira-kira begitu lebih kurang. Kemudian dalam surah Zuhruf ayat 29 Allah berfirman, bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin
bahkan aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka, kepada bapak-bapak mereka, hingga datanglah kepada mereka dengan kebenaran, yaitu Al-Quran dan seorang Rasul yang memberi petunjuk. Kemudian dalam surah At-Sabah ayat 23 Allah berfirman, wala tanfa'us safa'atu indahu illa liman azina lahu hatta iza puzzi'a an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Dan syafaat atau pertolongan di sisi Allah hanya berguna bagi orang yang telah diizinkan untuk bersyafaat. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan Allah, difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab perkataan yang benar. Dialah yang maha tinggi lagi maha benar. Dalam surah Fat ayat 15 Allah berfirman, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah kullan tattabi'una kazalikum qala Allahu min qablu. Di situ dikatakan mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah kamu sekali-kali tidak boleh atau mengikuti kami, demikianlah kami menetapkan sebelumnya. Itu ayat 4 ayat 15 al-ayat. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 45 Allah berfirman, faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Maka dalam surah Al-An'am 41, qad dallu wa ma kanu muhtadin, sungguh mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Dan surah Al-Imran ayat 91 Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walawi betada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Selanjutnya orang kafir dan mati dalam kekafiran, itu sedang tetap dalam kekafiran, maka tidak akan diterima seorang di antara mereka emas sepenuh bumi untuk menembus, maksudnya walaupun dia menembus dirinya dengan emas sebanyak itu pula. Bagi mereka itu ada siksa yang pedih dan sekali-sekali mereka tidak memperoleh penolongnya. Ali Imran 91. Semoga mereka itu tidak mendapat petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170 Allah berfirman, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'hum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun atau sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk. Demikian apa yang saya bacakan ini mungkin terjadi keliruan, mohon dimaafkan dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa Pak Saad. Ya, Doa terima untuk kasih. almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir laha wa afi wa anha. Allahumma ighfir laha wa afihi warfu anha. Ya Allah, ampunilah saudara kami ya Allah.
terimalah amalan mereka ya Allah. Engkau lebih mengetahui tentang dia Allah, sedang kami tidak mengetahui. Dan mereka, saudara kami, telah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan menyaksikan Muhammad sebagai Rasulnya. Itulah yang kami tahu tentang dia ya Allah. Karena itu ya Allah, kami serahkan dia adalah umatmu, maka dia adalah hambamu, kami serahkan kepadamu. Engkau maha pengampun, maka ampunilah dia ya Allah. Kemudian Amin. kepada saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, berilah kesembuhan. Semoga mereka dapat berkumpul lagi dengan kami dalam rangka meningkatkan ketakwaannya kepada kamu, ya Allah. Oleh karena Amin. itu, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, berilah kesembuhan kepada kami yang sakit, kepada saudara kami yang sakit, dan berikanlah ampunan kepada saudara kami telah mendahului kami dan orang muslim yang telah mendahului kami, dan berikanlah ketetapan iman kepada kami yang tinggal dalam keadaan Islam meninggalnya ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.